Haleluya. Silakan duduk kembali, Yesus sekalian. Bulan ini kita banyak belajar tentang the power of humility. Kuasa daripada kerendahan hati. Dan kerendahan hati merupakan kunci untuk kita mengalami revival, kebangkitan, kebangunan, baik dalam kerohanian kita, baik juga dalam keluarga, kesehatan, pernikahan, bahkan pelayanan pekerjaan, dan ekonomi kita. Dalam bulan ini kita sudah belajar beberapa tema khotbah yang saya sampaikan, harga mahal akibat kesombongan. Kita belajar bagaimana Raja Nebukadnezar dari Babel, gara-gara sombong dia gila 7 tahun. Untung dia kembali merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan Tuhan pulihkan. Sombongkah aku? Kita sudah belajar dari kisah hidup Raja Uzia dari Yehuda, yang ketika dia kuat diberkati, terkenal, maka dia berubah jadi sombong. Dan Uzia mati kena kusta karena Tuhan menghukum kesombongannya. Minggu lalu kita sudah belajar ujian kerendahan hati. Bagaimana kehidupan Daud dari orang yang biasa diangkat Tuhan jadi raja atas Israel. Benar-benar Daud lulus dari ujian demi ujian kerendahan hati. Bagi saudara yang belum menyaksikan khotbah-khotbah ini, Anda bisa lihat di file YouTube channel Bethany Miracle Center. Saya yakin akan jadi berkat buat setiap kita yang percaya firman berkuasa. Sama-sama katakan amin. Nah, hari ini saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk belajar dari sebuah kalimat tulisan seorang rasul yang bernama Rasul Petrus. Nama aslinya adalah Simon. Dan saudaraku, lihat bagaimana Simon Petrus menuliskan, mewahyukan setiap isi hati Tuhan. Lihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Be humble under God's powerful hand. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. So he will lift you up when the right time comes. Sehingga Tuhan akan mengangkat hidupmu, memulihkan, mempromosi hidupmu tepat ketika waktunya tiba. Biar ayat ini menjadi bagian buat saudara dan saya. Ayo kita akan baca bersama ayat ini dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ulangi lagi dengan iman. 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Ayat ini memberikan pengharapan bagi kita bahwa apapun kondisi kita, saat kita sedang di bawah, sedang direndahkan, Tuhan bisa mengangkat dan memulihkan kehidupan saudara dan saya. Rasul Petrus mencatat dan menuliskan ayat ini bukan hanya karena Roh Kudus yang mewahyukannya, namun Simon Petrus juga mengalami pengalaman hidup dari ayat ini bersama dengan Tuhan. Kalau Anda baca di Alkitab, Simon Petrus adalah murid Yesus yang sombong, yang suka omong besar. Bahkan saudara sekalian, dia pernah memarahi Yesus pada waktu Yesus berkata, anak manusia akan ditangkap dan disalibkan. Petrus marah. Bahkan Yesus akhirnya menghardik nyala iblis. Karena ada iblis di dalam diri Simon Petrus. Karena kesombongannya. Bahkan akhirnya waktu Yesus berkata, di antara murid-muridku semua akan tergoncang imannya saat aku ditangkap. Petrus dengan omongan yang sombong berkata, Guru, biarpun di penjara pun aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan ternyata kesombongan Petrus berujung kepada kehancuran dan kejatuhan. Simon Petrus akhirnya menyangkal Yesus 3 kali. Dia gagal, dia malu, dia merasa hidupnya sudah hancur. Namun yang menarik,
ketika Simon Petrus merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat, dia bertobat dari semua kesalahan dan kegagalannya, maka akhirnya Tuhan angkat dan pulihkan Simon Petrus. Dia bukan hanya sekedar kembali jadi murid Yesus, namun Alkitab berkata Simon Petrus akhirnya diangkat menjadi kepala dari semua rasul-rasul Tuhan, bahkan kepala yang menggembalakan gereja yang ada pada waktu itu. Bahkan orang Katolik menghormati, di mana saudara sekalian gereja di Vatikan Roma diberi nama Saint Peter's Church, gereja Santo Petrus. Lihat, dari orang yang gagal, dari orang yang sudah hancur karena kesombongan, namun saat Petrus merendahkan diri, bertobat, Tuhan bisa pulihkan, bahkan permuliakan secara ajaib. Tuhan yang sama memberi pengharapan buat saya dan saudara. Seburuk-buruknya masa lalu kita, segagal-gagalnya engkau hari ini, saat kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, percayalah Tuhan akan angkat dan tinggikan, permuliakan kita kembali. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah kalian, haleluya. Ayo kita baca sama-sama ini ayat lagi. 2, 3. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, Tuhan bisa menyatakan kuasanya. Ayat ini mencatat tangan Tuhan kuat. Ayo ucapkan bersama saya, tangan Tuhan kuat. 2, 3. Percayalah tangan Tuhan kuat, maha kuat. Tangan Tuhan lebih kuat daripada semua persoalan kita. Tangan Tuhan lebih kuat daripada kuasa kegelapan. Tangan Tuhan lebih kuat dari semua penyakit kita. Tangan Tuhan lebih kuat daripada semua orang-orang jahat. Dan percayalah, jika tangan Tuhan yang kuat sudah mengangkat saudara dan saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa alami peninggian, pemulihan, mengalami masa depan yang dipulihkan Tuhan? Saudara sekalian, mari kita balik baca ayat ini. Lihat dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu. Di mana? Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Be humble under God's powerful hand. Katakan bersama saya, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. 2, 3. Saudara, setiap ayat kalau kita baca dengan teliti, itu pasti ada maksud dan pewahyuan Tuhan. Waktu saya merenungkan ayat ini, mengapa Petrus tidak berkata dan tidak mengajarkan hendaklah kamu merendahkan diri di atas tangan Tuhan yang kuat. Tapi kenapa Petrus berkata kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat? Saudara sekalian, ketika kita merendahkan diri di atas tangan Tuhan, anggaplah ini tangan Tuhan. Dan seperti handphone ini, kemudian kita merendahkan diri di atas tangan Tuhan, maka memang kita akan dibawa Tuhan ke sebuah area. Namun begitu tiba di sebuah tujuan, maka benda ini atau gambaran hidup kita akan ditaruh di satu tempat, sehingga kita tidak lagi ada di tangan Tuhan. Namun ketika Petrus berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, saya merenungkan gimana caranya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rupanya, saudaraku, ternyata seperti arloji. Saudaraku, gimana caranya supaya dia ada di bawah tangan? Maka arloji ini mulai dimasukkan. Dan kemudian, saudaraku, ditempelkan, dilekatkan. Maka ketika tangan ini, saudaraku, mau bolak-balik, arloji ini enggak jatuh. Kenapa? Karena dia merendahkan diri, menempelkan diri di bawah tangan yang kuat. Itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah di bawah tangan Tuhan yang kuat. Percayalah,
saat saudara menangkap firman ini, dan mulai hari ini engkau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, akan tiba saatnya Dia angkat dan pulihkan hidup saudara. Hutang akan ditolong Tuhan, bebas hutang. Rumah tangga yang ruwet, Tuhan bisa pulihkan jadi rumah tangga yang bahagia. Masa depan yang suram, Tuhan bisa pulihkan jadi masa depan yang cemerlang. Yang percaya dan bersetuju, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, kita akan belajar dari ayat ini. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maksudnya bagaimana? Saya akan bagikan 4 poin rahasia merendahkan diri dengan benar. Yang pertama adalah, terus tempelkan dirimu kepada Tuhan. Ibarat seperti arloji yang terus ditempelkan. Terus sehingga apa yang terjadi? Kemana tangan ini pergi, arloji ini akan pergi. Nah, terus tempelkan dirimu kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Jangan mau lagi terlepas dari tangan Tuhan. Percayalah, tangan Tuhan adalah tangan Tuhan yang kuat, bukan yang lemah. Di saat kita nempel terus dengan tangan Tuhan, maka semua anugerah dan kuasanya akan mengalir buat saudara dan saya. Yesus berkata, Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, ucapkan sama-sama 2, 3, kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nempel, tinggal, menyatu dengan Tuhan. Itu akan membuat hidup saudara dan saya berbuah. Sehingga ada kehidupan, ada sebuah terobosan, ada sebuah lawatan Tuhan. Pada saat saudara dan saya terus melekat, nempel kepada Tuhan. Ibarat mic ini. Kalau mic ini hebat, canggih, tapi kalau kabelnya putus, tidak terkonek, maka mic ini nggak akan pernah bisa dipakai dengan maksimal. Tapi lihat ketika mic itu nyambung dengan kabelnya, maka suara yang merdu akan bisa diperdengarkan. Sama juga seperti ranting dan pokok anggur. Ketika ranting itu nempel dengan pokoknya, ini gambaran nempel dengan Yesus, maka kehidupan akan dihasilkan, bahkan bisa berbuah lebat dan berbuah manis. Sama juga seperti mesin vacuum cleaner ini. Ketika colokan listriknya, kabelnya colok, konek, maka mesin itu bisa berfungsi dengan baik. Coba cek hari-hari ini. Kenapa seringkali kita tidak lagi mengalami hadirat Tuhan? Merasa kering, kosong. Kita merasa sepertinya Tuhan jauh dari kita. Apakah saudara ternyata sudah jauh meninggalkan Tuhan? Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Justru kitalah yang seringkali menjauh dari Tuhan. Hari ini ambillah keputusan. Aku mau terus connect, aku mau terus nempel, melekat kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Cara terus nempel dengan Tuhan, terus tertanam ke dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan dan dengan rumahnya. Saudara, cintai pribadi Tuhan, tapi juga cintai rumahnya, hamba-hambanya, keluarganya, pekerjaannya. Saudara, ada orang berkata, oh yang penting saya pribadi dengan Tuhan, tapi nggak lagi mau kumpul dengan gereja lokal. Itu namanya akhirnya dia cuma cinta pribadi Tuhan, tapi nggak cinta rumah dan pekerjaannya. Tapi ada orang juga, oh yang penting saya ke gereja, tapi tiap hari tidak pernah connect dengan Tuhan. Itu juga salah. Namun kedua-duanya harus seimbang dalam hidup kita. Dan terus tinggal melekat secara membandel dengan Tuhan. Saudara, kata tinggallah dalam Yohanes 15 ayat 4 tadi, dari bahasa aslinya meno.
Dan kata meno itu tinggal secara bandel. Artinya gak mau pergi. Biar diusir gak mau pergi. Saya dengar ada orang yang tinggal kontrak di satu rumah ngekos. Lalu kemudian awalnya bayar, lama-lama gak bayar. Terus kemudian dia gak mau keluar. Biar mau diusir pakai cara apa, dia gak keluar. Dan ada tahu? Ya tentunya jangan seperti itu. Tapi ini gambaran tinggal secara membandel. Nah kita ini ikut Tuhan harus tinggal bandel. Jangan mau lepas dari Tuhan. Yang mau terus tinggal dengan Tuhan katakan amin. Biar hujan, salju, di depan gereja ada parade, di depan gereja ada maraton. Aku tetap mau melekat kepada Tuhan. Tidak ada yang amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Biar ada orang Kristen yang mengecewakan aku. Bahkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan mengecewakan aku. Aku tetap akan tinggal dan tidak pernah jauh dari Tuhan. Katakan amin. Sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Katakan haleluya. Dan terus libatkan Tuhan dalam keseharianmu. Kekristenan bukan hanya hari Minggu di gereja. Tapi saat engkau pulang di rumah. Dalam pekerjaan. Hadirkan Tuhan. Libatkan Tuhan setiap hari. Ada yang bersaksi gimana ketika dia terus libatkan Tuhan dalam pekerjaannya. Tuhan itu bisa lindungi dan tuntun. Ketika saat itu dia sedang melakukan kerjaan di pabrik itu saudaraku, dan itu barang tumpuk sekian banyak. Mendadak tiba-tiba dia itu terdorong untuk segera pindah ke area yang lain. Begitu dia pindah ke area lain, gubrak, barang yang banyak itu jatuh. Dia sampai kaget. Dan dia berkata, terima kasih Tuhan. Kalau aku tadi terlambat sekian detik, aku akan kena benda itu dan kecelakaan. Percayalah, kalau kita terus libatkan Tuhan dalam keseharian kita, dia hadir, tangannya yang kuat, melindungi dan mengangkat kita, membela kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, rahasia merendahkan diri dengan benar, terus tunduk kepada kehendak Tuhan. Kata di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya kita mau menempatkan diri di bawah otoritas Tuhan. Artinya kita mau submit, menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Dan orang Kristen bukannya kurang tahu ayat. Orang Kristen bukannya kurang tahu khotbah. Tapi banyak orang Kristen hanya kurang taat. Tunduk dengan semua apa yang menjadi kehendak Tuhan. Coba lihat Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah. Lihat. So then submit yourself to God. Tunduk ini artinya berarti kita mau submit. Kita mau betul-betul menundukkan diri. Dan kalau kita tunduk kepada kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara akan lihat hidupmu alami keajaiban. Bukan karena kita yang hebat, tapi Tuhan yang kita mau tunduk, yang kita mau submit, yang hebat dan dahsyat. Yang percaya, katakan amin. Hari ini saudara, mari kita belajar. Kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Lihat Jenderal Naaman yang kena kusta. Ketika akhirnya dia datang ke rumah Nabi Elisa. Bukannya Nabi yang datang tumpang tangan, pakai minyak urapan, kemudian mendoakan. Enggak. Malah pegawainya Gehazi yang suruh menyambut. Lalu cuman pesan gini, bos, suruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Maka Jenderal Naaman yang sombong marah, merasa tersinggung, dia gengsi, dan dia marah sekali. Dia mau pergi tinggalkan Israel. Untung anak buahnya bilang, bos, kalau bos disuruh yang lebih sulit, misalnya cari ayam hitam semua, atau cari ayam putih semua, atau mendaki gunung yang tinggi, bos akan kerjakan.
Ini kan cuman gampang. Hanya mandi 7 kali di sungai Yordan. Saudara tahu, perintah Tuhan itu tidak berat. Tidak ada yang amin. Perintah Tuhan itu tidak berat. Perintah Tuhan tidak sukar. Hanya perlu ketaatan dan kerendahan hati saja. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hidupmu mau dipulihkan? Belajar, taati, tunduk kepada otoritas Tuhan. Akhirnya Jenderal Naaman sadar. Dan dia mau tunduk, submit dengan kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mandi 7 kali. Begitu keluar, tangan Tuhan yang ajaib menyembuhkan hidupnya. Hari ini mungkin ada banyak doa-doa kita yang masih belum terjawab. Karena kita belum mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Hari ini juga belajar ikuti kemauan Tuhan. Dan bukan kemauan kita lagi. Maka tangannya yang ajaib memulihkan saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ada sebuah kesaksian yang terjadi di Amerika. Ada seorang wanita bernama Anne. Dia wanita janda dengan 2 orang anak. Karena suaminya meninggal. Singkatnya, Anne menikah dengan seorang pria. Sebutlah namanya John. Dan pria ini ternyata kejam dan pemuja setan. Tiap hari rumah tangga mereka ribut. Seringkali John akhirnya bertindak kasar, suka mukul anak-anak daripada Anne. Bahkan Anne juga berkali-kali dipukul. Dalam keadaan terluka, Anne akhirnya sudah mau cerai. Untung dia datang pada seorang hamba Tuhan. Lalu kemudian hamba Tuhan ini memberi sebuah kebenaran. Akar segala pertengkaran adalah kesombongan. Itu kaget ya. Jadi akar segala pertengkaran adalah kesombongan. Dan hamba Tuhan ini jelaskan arti sombong itu. Salah satunya adalah saat ketika kita mementingkan pendapat kita sendiri. Atau pendapat orang lain. Lebih penting daripada pendapatnya Tuhan. Saya ulang lagi. Salah satu arti kesombongan adalah saat kita menganggap bahwa pendapat kita atau pendapat orang lain lebih penting daripada pendapat Tuhan. Lalu kemudian Anne nangis. Apa yang harus saya lakukan? Suami saya abusive. Suami saya begitu jahat. Lalu hamba Tuhan ini berkata, kamu harus menganggap semua kata-kata yang menyakitkan dari suamimu itu tidak boleh melukaimu. Kamu harus tahu siapa kamu sesungguhnya dalam Tuhan. Dan kamu harus tahu apa kata Tuhan tentang dirimu. Dan kalau kamu lebih percaya kepada apa kata Tuhan, itu tidak akan membuat perkataan siapapun melukai kamu. Akhirnya Anne sadar. Sehingga akhirnya dia bangkit imannya. Dan dia berkata, aku gak mau cerai. Tapi aku merindu memenangkan suamiku. Apa yang terjadi sekalian? Anne dan suaminya datang ke family marriage counseling. Di depan konselor itu, John ini menjelek-jelekkan Anne istrinya. Dia bilang isinya begini, isinya begini, isinya begini. Saudara, yang menarik, Anne tetap diam, tenang saja. Begitu tiba giliran untuk Anne bicara, Anne senyum dan dia berkata, dulu saya berpikir sumber pertengkaran masalah dalam keluarga kami itu adalah orang lain. Namun sekarang saya sadar sumber masalahnya adalah saya. Dan saya mau bertobat dan saya mau berubah. Selesai dari tempat konseling itu, si John gemetaran. Dia bilang sama istrinya, dari awal aku cerita sama konselor itu semua kebohongan. Aku tuduh kamu yang jahat. Padahal kamu tahu itu nggak benar, aku yang jahat. Tapi kenapa kok kamu diam saja, nggak bela diri? Anne senyum dan berkata, kalau memang bagimu itu menyenangkan kamu, aku nggak masalah. Karena kamu harus tahu John, bahwa Tuhanku ngajar. Yang penting itu bukan apa kata-katamu. Yang penting apa kata Tuhan. Dan aku percaya Tuhan mengasihi dan mengasihi kita semua. John gemetaran karena istrinya berubah. Dan akhirnya
John berkata, memang Yesusmu lebih hebat dari yang aku sembah. Sampai di rumah, John pergi dari rumah selama 6 bulan. Saat dia balik ke rumah, John sudah berubah jadi ciptaan baru. Kenapa? John berkata, selama 6 bulan aku doa puasa. Dan singkatnya, aku ketemu Yesus secara pribadi. Dan benar-benar Yesusmu, Yesus yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ayo lebih meriah lagi, katakan haleluya. Jadi hari ini saudaraku, siapa yang lebih penting dalam hidupmu? Apakah pendapatmu, pendapat orang lain, ataukah pendapat Tuhan? Belajarlah submit, tunduk kepada kehendak Tuhan. Gimana cara tunduk kepada kehendak Tuhan? Paksa dirimu mau mengikuti kehendak Tuhan. Terkadang kita nggak suka. Terkadang kita berat, tapi paksa. Kata bersama saya, paksa. Ibarat Anda dulu kecil, nggak suka gosok gigi. Tapi orang tua maksa. Lama-lama sekarang kebiasaan. Lama-lama kalau sudah mulai usia begini, kalau nggak gosok gigi nggak bisa tidur. Lama-lama akhirnya kalau tidur, kalau bisa dengan gosok gigi. Nah saudara sekalian, hal yang sama. Terkadang untuk taat ngampuni orang yang menyakitkan berat. Tapi paksa dirimu dan percayalah saat engkau mengampuni, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Percaya total kepada kehendak Tuhan. Tuhan gak pernah berbuat jahat. Tuhan gak pernah merencanakan yang jahat bagi anak-anaknya yang taat. Katakan amin. Dan terus bertekun melakukan kehendak Tuhan. Apapun resikonya. Hari ini saudaraku, mari kita tunduk, submit kepada Tuhan. Itulah cara kedua merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Yang ketiga, terus ikuti kemanapun tangan Tuhan bergerak. Seperti arloji yang begitu ditempelkan ke tangan saya. Ketika tangan saya ke kiri, dia ikut ke kiri. Tangan saya ke kanan, dia ikut ke kanan. Ke atas, dia ikut ke atas. Ke bawah, dia ikut ke bawah. Demikian juga arti merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita mau terus ikuti kemanapun tangan Tuhan bergerak. Lihat Roma 8 ayat 14. Mari baca sama-sama. 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ulang lagi 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah. Nah pertanyaannya, siapa yang memimpin hidupmu selama ini? Roh Tuhankah? Kehendak Tuhankah? Atau ego kita? Atau kemauan kita sendiri? Saudara, hari ini belajarlah ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Kemana Tuhan bergerak. Bahkan hal-hal yang kecil. Saudara, saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya dengan istri, Pastor Shirley dan Jeffrey, kami pergi ke Seattle, Washington, di Amerika, bagian West. Dan kebetulan waktu itu ada urusan yang lain, dan kami juga mau rekaman YouTube untuk klip lagu-lagu dari gereja ini, album yang perdana waktu, Miracle Worship yang pertama. Dan Anda tahu ada lagu yang akan jadi berkat di mana-mana, lagu kemurahan Tuhan. Tapi ada beberapa lagu yang kita akan rekam di sana. Dan salah satunya adalah judulnya Waktu Tuhan. Dan Anda tahu, saudaraku, dengan latar belakang pegunungan, salju, danau yang bagus. Saya nyanyi. Tetapi saya masih ingat waktu itu. Kenapa saya pakai baju warna biru ini? Saudara, Anda tahu bahwa waktu itu di mobil, saya sudah siapkan gantung, setrika dari hotel. Beberapa pilihan baju. Karena kami harus rekaman beberapa lagu. Supaya tiap lagu beda bajunya. Nah, di antara pilihan-pilihan itu, Tuhan dorong saya pakai baju warna biru ini. Dan Anda lihat bagian tengahnya itu ada kain, ternyata adalah kain ulos dari Batak. Sebuah kain kehormatan dari orang Batak. Dan ternyata, akhirnya saya belajar, waktu didorong Tuhan pakai baju yang biru, saya pakai aja, rekaman. Tahukah Anda, baju ini adalah baju yang saya terima sebagai pemberian
Waktu saya melayani di Jakarta di sebuah rumah sakit Tebet. Saya ingat bagaimana seorang dokter minta saya melayani para dokter-dokter dan juga tim medis, suster dan sebagainya, perawat, untuk mereka ibadah. Begitu saya tiba, lalu dokter ini berkata, "Pastor Lukas, bolehkah saya memberkati pendeta?" "Oh, silakan." Ternyata sudah ada tukang ukur, tukang jahit. Tukang jahitnya langsung mengukur badan saya. Langsung begitu selesai ibadah, hanya 1 jam 2 jam, bajunya sudah jadi. Saya berterima kasih. Wah, terima kasih. Nah, saya kemudian pulang. Nah, Anda ngerti, ternyata pada waktu, saudaraku, saya buat rekaman, Tuhan dorong pakai baju warna biru. Dan ketika akhirnya kita publish klip ini di YouTube, dokter ini di Jakarta lagi ngalami masalah yang berat, nyaris putus asa, bahkan sudah betul-betul hopeless. Tiba-tiba dia dapat link YouTube ini, dan waktu dia lihat klip ini, dia kaget, dia dijamah Tuhan. Dia nangis, kata-katanya tentang waktu Tuhan yang mengubah tepat pada waktunya. Dan ada renungan singkat yang saya sampaikan, seperti bola pingpong yang dibanting ke bawah, tapi malah melejit ke atas. Jalan tercepat untuk naik ke atas adalah turun ke bawah. Makin kita merendahkan diri, makin kita akan diangkat Tuhan. Dia nangis di lawat Tuhan. Begitu dia sadar, loh, bajunya warna biru, pemberiannya dia. Akhirnya hari itu dia bertobat. Dia dijamah Tuhan, tidak lagi putus asa, bangkit. Dan akhirnya dia alami kemenangan sampai hari ini. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Well, beberapa bulan yang lalu pada waktu saya melayani, saudaraku, saya doakan dokter ini dalam anniversary pernikahan mereka. Dengan tim ini semua. Dan dokter ini kembali saksi bagaimana Tuhan menolong, menyelamatkan hidupnya melalui klip lagu Waktu Tuhan yang saya pakai baju warna biru. Dokter ini tanya, "Pak Lukas, bajunya masih dipakai enggak?" Saya bilang, "Dokter, maaf, sudah kedodoran semua. Waktu itu masih 125 kilo, sekarang sudah 90 kilo. Tapi saya tetap berkata, semua karena Tuhan saja." Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Itu sebabnya saya tidak mengajak saudara jadi aneh-aneh. Dikit-dikit semua tanya Tuhan. Tapi minimal, kalau Tuhan dorong Anda melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan Alkitab, kerjakan. Sebab waktu engkau berada di mana Tuhan berada, di situ keajaiban Tuhan akan terjadi. Katakan haleluya. Bagaimana cara mengikuti tangan Tuhan bergerak? Teruslah berada di mana Tuhan berada. Kalau Tuhan ada untuk mengasihi orang-orang yang menderita, hati kita juga ada di sana. Ketika Tuhan ada di dalam pengampunan, kita juga harus melepaskan pengampunan. Ketika hati Tuhan berada, saudaraku, di dalam saat kita melayani dengan sukacita. Dan terus kerjakan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Bahkan jangan terjebak kepada kebiasaan dan zona nyaman. Terkadang di antara semua yang kita biasa lakukan, kalau Roh Kudus dorong kita kerjakan sesuatu yang berbeda, asal sesuai Alkitab, just follow Him. Lakukan aja. Dan lihat tangannya yang ajaib, melimpah, bekerja dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir, rahasia merendahkan diri dengan benar. Terus setia sampai tiba waktu Tuhan mengangkat hidupmu. Ingat tadi dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya tepat pada waktunya. Saudara, waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi percayalah, waktu Tuhan terkadang terlihat lama, tapi tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan tidak terlalu cepat, tapi percayalah, waktu Tuhan yang terbaik buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan mengangkat hidupmu, ini membutuhkan kesabaran, ketekunan, kesetiaan. Mungkin hari ini kau berkata, saya sudah lama berdoa, saya sudah lama taat, tapi mana janji Tuhan? Kok belum terjadi? Tetaplah setia sampai
waktu Tuhan tiba. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian. Tahun 1977, ada seorang misionari dari Amerika bernama Jim Yost. Dia digerakkan Tuhan pergi ke Papua, Indonesia. Dan dia melayani sebuah suku terbelakang di hutan di Papua. Di mana semua suku itu tidak ada satupun yang percaya Yesus. Lalu Jim Yost waktu masih muda, dia bawa istri dan anak-anaknya. Baru sebulan di Papua, di hutan itu, dia terkena malaria. Anda tahu malaria di Papua itu begitu berat. Jim Yost sampai demam tinggi. Bahkan berkali-kali sudah pingsan. Nyaris mati. Akhirnya oleh rekan-rekan misionari yang lain, dia dibawa, diterbangkan pesawat darurat ke kota besar. Di rumah sakit, akhirnya Jim Yost sembuh. Apakah kemudian Jim Yost kemudian tidak mau kembali ke sana? Dia doa. Dan dia tahu Tuhan bawa dia ke suku itu. Dia balik ke sana lagi. Orang-orang di suku itu kaget. Dia kembali melayani. Tapi kemudian kena sakit malaria lagi. Sudah parah. Dibawa lagi, terbangkan ke kota besar. Sembuh. Balik lagi. Sakit lagi malaria. Berkali-kali, saya 4-5 kali sakit malaria. Sudah mau mati. Tapi melihat iman dan ketekunan, kesetiaan Jim Yost. Akhirnya suku itu 80% terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan yang meriah. Jim Yost tanya, kenapa kamu mau percaya Yesus? Aku lihat Yesus yang kamu layani, yang kamu sembah, hidup dan berkuasa. Emangnya kenapa? Kita semua tahu, kalau orang di Papua sudah kena malaria, dan sudah begitu parah, 99% pasti akan lewat mati. Pada waktu kamu sakit malaria pertama dan kamu diterbangkan, kita udah bilang dia akan lewat. Ternyata kamu sehat, sembuh, balik lagi. Kena lagi malaria yang kedua, kita bilang kali ini nggak mungkin lewat, kali ini nggak mungkin bisa bertahan. Sembuh lagi, balik lagi. 5 kali lebih kamu balik. Dan kami lihat Yesusmu hidup. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hari ini Jim Yost dipakai Tuhan ke banyak tempat. Dan seringkali orang berkata, enak pelayanannya sekarang. Jim Yost senyum dan berkata, kamu belum tahu bagaimana waktu aku kena malaria pertama. Aku bilang, Tuhan, aku setia melayani, kok kena sakit. Bahkan parah lagi. Namun Tuhan tidak jawab waktu itu. Tapi setelah berkali-kali aku sembuh, sakit, sembuh, baru aku tahu justru supaya mendemonstrasikan kepada para suku itu bahwa Yesusku, Yesus yang dahsyat. Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang setia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Kesimpulannya, terus rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ayo kita baca lagi ayat yang pertama tadi. Mari kita baca sama-sama 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Mari baca sama-sama. 2, 3. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bagaimana rahasia merendahkan diri dengan benar? Yang pertama, terus tempelkan dirimu kepada Tuhan. Terus tinggal membandel. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Yang kedua, terus tunduk kepada kehendak Tuhan. Submit kehendak Tuhan. Perkataan Yesus lebih penting daripada perkataanku. Dan daripada perkataan yang lain. Dan yang ketiga, terus ikuti kemanapun tangan Tuhan bergerak. Belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang keempat, terus setia. Sampai tiba waktu Tuhan mengangkat hidup kita. Siapa percaya akan tiba waktu Tuhan, semua air mata diubah jadi kemenangan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang mau, ayo berdiri bersama saya.